bedanya pengetahuan, pengalaman, dan kreativitas. Kalau pengetahuan itu ya informasi-informasi dari mana-mana dengan proses macam-macam yang masuk ke dalam diri kita. Makanya gambarnya titik-titik tersebar macam-macam. Kita itu kan sehari-hari mendapatkan berbagai macam pengetahuan tentang banyak hal. Ada yang kita sadari, ada yang tidak. Itu seperti kumpulan macam-macam yang kita masukkan. Nah, nanti pengetahuan-pengetahuan ini bisa jadi pengalaman, menjadi rujukan dari pengalaman. Misalnya, kita punya pengetahuan tentang rasa sakit pilek setelah banyak minum es. Nah, ini kan pengetahuan yang kemudian sumbernya adalah pengalaman, experience. Nah, di situ kemudian muncul pola, ada garis-garisnya. Oh, setelah saya minum es, kemudian pilek. Kalau sudah pilek, biasanya saya harus banyak minum, banyak tidur, istirahat. Setelah itu 2 hari, terus pileknya mulai reda. Ini experience yang berhubungan dengan knowledge, pengetahuan. Jadi pola-pola yang kita alami sehari-hari, itu namanya kan experience. Yang itu didukung oleh pengetahuan kita. Ya, yang kita sama sekali tidak memahami berarti tidak ada knowledge di situ, ya kita tidak bisa menangkap pengetahuan itu. Ini apa sih? Apa sih itu? Belum paham ya. Dia tidak jadi experience. Experience itu ketika ada pengetahuan yang berjalin dengan yang kita alami. Nah, yang ketiga kreativitas. Kalau kreativitas gambarnya tidak rapi. Kreativitas itu mungkin pengetahuan apa atau pengalaman apa yang kita jadikan pijakan untuk melahirkan sesuatu yang baru yang mungkin sama sekali tidak ada hubungannya dengan experience dan knowledge tadi. Meskipun ada juga kemungkinannya masih ada hubungannya, tapi dia ini pola baru. Sama seperti handphone yang ada kameranya, atau helm yang ada sekarang ada headsetnya, atau bantal yang ada alat pijatnya, macam-macam. Itu kan kreativitas. Jadi pengalaman-pengalaman sebelumnya, pengetahuan sebelumnya yang dikembangkan untuk melahirkan sesuatu yang baru. Nah, ini namanya kreativitas. Jadi berpikir kreatif itu biasanya tidak harus tertib mengikuti aturan-aturan berpikir yang pakem seperti di berpikir kritis. Jalannya bisa macam-macam, bisa dari mana-mana. Kadang-kadang agak ngawur-ngawur sedikit, kok ya terus pas, cocok, sesuai, bisa digunakan. Itu termasuk juga jenis kreatif. Orang tidak mikir ke sana, karena kalau dipikir lempeng saja sesuai norma-norma berpikir selama ini, ya lahirnya ya lempeng saja, seperti yang lain, tidak ada yang baru. Tapi dalam berpikir kreatif ini orang tidak lurus-lurus saja, kadang meloncat-loncat, kadang putus hubungan sama sekali, lahir sesuatu yang baru. Itu namanya berpikir kreatif. Di situ justru terletak kuncinya perkembangan dan kemajuan peradaban manusia. Yuk kita lanjut. Berarti apa berpikir kreatif itu? Nah, nanti ada definisi tentang berpikir kreatif, baik dia sebagai satu keterampilan, atau sebagai satu perilaku, atau sebagai proses, atau sebagai guna. Jadi, apa sih berpikir kreatif itu? Berpikir kreatif adalah
satu keterampilan, yaitu satu proses yang menghasilkan ide-ide, gagasan-gagasan yang baru. Jadi kemampuan berpikir kreatif kita terbukti dengan munculnya inisiatif-inisiatif, ide-ide, gagasan-gagasan, solusi-solusi, kemungkinan-kemungkinan yang baru. Ini namanya berpikir kreatif. Jadi kalau ada orang ingin ngecek apakah dirinya kreatif atau tidak, itu parameter paling mudah adalah mampu atau tidak dia menghasilkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, solusi-solusi baru, alternatif yang belum pernah ditemukan orang sebelumnya, belum pernah muncul dalam gagasan orang lain. Ini namanya berpikir kreatif. Nah, berpikir kreatif ini membutuhkan beberapa asumsi. Yang pertama tentang perilakunya. Untuk bisa berpikir kreatif dibutuhkan orang yang punya perilaku menerima perubahan, siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan, dan fleksibel dalam pandangan. Ini perilaku orang yang berpikir kreatif. Berarti apa lu? Orang yang tidak mau menerima perubahan, orang yang tidak siap menghadapi lahirnya kemungkinan-kemungkinan baru yang mungkin berbeda dengan yang dia kenali, dia ketahui selama ini, atau orang yang tidak fleksibel, orang yang kaku dalam berpandangan, sulit untuk masuk ke ranah berpikir kreatif ini. Disinilah nanti letaknya, akarnya yang sering kita sebut sebagai kejumutan. Kejumutan itu kekakuan, kebekuan. Ini yang membuat satu budaya, satu peradaban tidak berkembang. Kenapa? Karena manusianya tidak mau berubah, tidak siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan baru, dan kaku dalam tata pikirnya. Menganggap bahwa yang benar ya mesti ini, cuma ini, tidak mungkin ada yang lain. Nah ya wis, kalau sudah perilaku berpikirnya seperti ini, tidak mungkin dia mau masuk ke ranah berpikir kreatif. Karena berpikir kreatif itu menampilkan ide-ide, gagasan-gagasan, dan kemungkinan-kemungkinan baru. Jadi prasyarat perilakunya menerima perubahan, siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan, dan fleksibel.